Jutaan orang tidak menyadari bahwa mereka bisa menikah kapan saja. Oh, begitu aku moro-moro ditodong Q&A anjing. Ya udah, silakan opening, Bro. Oke. Oh, iya ngopi nih ya? Meratalis. Kembali lagi bersama bukan saya di konten Meracau. Ya biasanya ada saudara gua, Putra. Tapi sekarang entah kenapa hanya ada saya di depan kamera dan di tempat yang tiba-tiba menjadi studio rekaman ini. Kenapa ini? Kenapa? Ya, kita akan berkata sesuatu kepada Anda gitu kan. Apa ini? Konten Meracau, jadi bisa bertanya apa aja gitu. Oke. Ini kayak Q&A buat Anda lah gitu. Oke. Ayo, mulai. Betul lagi Anda kan apa namanya mau merit nih, Bro. Mau merit kan, ya kan? Iya. Jadi kita akan bertanya-tanya seputar pernikahan dan mungkin pranikah. Kira-kira persiapan apa aja? Kenapa seakan-akan aku jadi pakar pernikahan anjing? Ya enggak, Bro, iya kan. Maksudnya dari kita berdua gitu kan. Oke. Sebagai seorang yang sering terlihat ceria gitu di video gitu. Apakah mengurusi pernikahan, apalagi soal mau nikah ini, kira-kira berdampak gak buat Anda tentang moodnya gitu? Apa namanya buat konten gimana gitu? Sebenarnya ya lumayan berdampak. Apalagi kemarin sempat sakit ya gara-gara terlalu berat mikir biaya, Bro, lebih tepatnya dan entah kesiapan mental atau finansial. Berat dan ya berdampak. Secara mentally sih. Ya. Mentally sih. Ya. Terus sekarang berapa persen kira-kira persiapan? Kalau sekarang udah kan BTW ini H-3 ya. H-3 rekamannya kan H-3 akad ya. Jadi persiapan sudah 90%. Nah, kalau mentalku akan selalu jadi 50-50 deh. Sampai saatnya hari itu sudah terjadi gitu loh. Tetap akan selalu jadi 50-50. Jadi dari segi persiapan juga sudah mulai matang lah ya kan, H-3 gitu kan. Kira-kira persiapan dari persiapan dirimu sendiri gitu. Di luar dari masalah biaya dan segala macam, kayak tentang kesiapan dari segi mental mungkin, dari segi apa ya mungkin ya. Apa yang kemudian harus dipersiapkan gitu bagi dirimu sendiri untuk menghadapi acara pernikahan yang mungkin kalau dulu masih jauh, masih setahun 2 tahun, masih baru rencana ingin menikah gitu, kayak agak easy lah, kayak pasti siap lah gitu. Iya. Tapi semakin dekat dengan hari H aku kayak semakin mendidikkan gak sih, Bro? Iya, mulai justru anehnya seminggu sebelum hari H aku kayak enteng gitu loh, kayak gampang lah gitu loh, kayak easy lah gitu. Tapi semakin dekat, semakin mendekati hari H kayak anjing. Ada yang terapi nih. kayak mikirnya ketakutan justru mulai muncul saat semakin mendekati hari H, Bro. Contohnya kayak ketakutan akan punya anak, ketakutan akan tidak mampu membahagiakan istri, ketakutan menghadapi mertua atau bahkan orang tua sendiri, ketakutan tentang membagi waktu bersama pasangan dan teman-teman gitu. Iya. Bahkan aku mulai ketakutan gak bisa konten lagi. Itu ketakutan itu mulai muncul beberapa hari justru sebelum hari H gitu. Pas kemudian bagaimana caramu untuk menghadapi ketakutan yang sudah kamu sebutkan tadi gitu? Apa yang kamu persiapkan? Sebenarnya cukup dengan yakin bahwa itu ya cuma sebatas ketakutan, men. Ya balik lagi kayak tadi gitu. Akan selalu tetap 50-50 sebelum semuanya terjadi. Iya. Kan ngedit kamera, Cuk. Ngedit aku, Bang. Kamerane endi, Cuk? Iki, Cuk. Sing endi iki? Sing endi kamerane? Iki, Cuk. Oke. Oke. Ya. Aja iki lama aku diwawancara gini, Cuk. Enggak apa-apa, Bro. Kan ini meracau kan. Oke. Kemudian dari mempelai perempuan sekarang aku tanya, apakah dengan persiapanmu yang kayaknya benar-benar matang dari berbagai hal gitu, kan memprediksi calonmu apakah juga mempunyai persiapan yang sama? Nek menurutku sih untuk calonku sih. Calon istrimu nanti, Pak. Iya kan? Calonku iki justru lebih berat sih mikirnya menurutku ya. Pertama karena dia pasti akan hamil. Iya. Amin dong. Iya. Amin dong. Dia pasti akan. Hopefully. Anjing. Amin kan berharap. Iya, amin lah. Berat ya amin. Ya amin.
dia pasti akan hamil, menyiapkan mental sebagai seorang ibu depannya. Aku yakin pasti lebih berat melayani aku yang seperti ini. Iya. Babi ini. Mas kemudian kon punya rencana nggak untuk bisa membagi waktu antara mana urusan rumah tangga, kemudian mana urusan mainmu? Kan pasti kan aku pikir kamu juga ingin main juga sama teman-temanmu gitu. Bagaimana kamu bisa membagi waktu itu sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antar kamu dan istrimu nanti? Terbuka dan jujur dan meminta kompromi lebih dari pasangan. Contohnya gimana tuh? Bisa dikasih contohnya nggak? Gini, aku harus terbuka dan jujur bahwa aku ingin kemana, aku ingin main sama siapa. Oke. Gak ada yang disembunyikan lagi. Contohnya kayak aku ingin nongkrong bekon, ya ikut. Tapi itu gak akan terjadi kalau gak ada kompromi dari pasangan. Tetap. Jadi kayak lebih ke kayak diskusi aja ya. Iya, saling memang pengertian gitu. Memang harus tetap ada kompromi. Tapi kemudian dari kalau misalnya kamu berusaha untuk saling pengertian, tapi kan pasti ada ego yang kemudian muncul gitu. Gimana kamu menghadapi itulah? Lihat urgensinya aja sih. Kan kalau memang bener-bener urgent pasangan kita mau minta ditemani gitu, ya lebih milih pasangan lah. Tapi kalau cuma ngerengek gak jelas buat mending anjing kan. Setelah nikah rencanamu akan tinggal bersama siapa? Harapan sih rumah sendiri. Tapi mungkin ya setahun ngumpul duit sih, Cuk. Setahun 2 tahun lah sama orang tua dulu lah. Soalnya FYI ini dadakan sih. Soalnya rencanaku masih tahun depan. Sesuai rencana sih tahun depan gitu. Tapi ternyata karena satu dan lain hal harus dipercepat. Kon ini termasuk gak sih betul dengan umur yang sekian kan? Ini termasuk apakah nikah muda atau kayak ini standar yang kamu inginkan atau bagaimana? Kalau berdasarkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aduh, berat ya pak. Hadisnya kayak gimana? Gak ada sih. Aku nggak ngerti hadisnya, cuma setauku Rasulullah menikah umur 25. Umur 25. Jadi siapapun yang menikah sebelum umur 25 bisa dianggap nikah muda. Nikah muda. Berarti kan termasuk nikah muda 24, bro. Nikah muda 24. Tapi bukannya kebanyak orang-orang yang juga nikah di umur sekian ya, bahkan jauh lebih muda, 23, 22. Memang sih. Cuma ya banyak juga cerita yang terjadi bahwa mereka berpisah dan rumah tangganya enggak. Kan iso membuktikan enggak bahwa nikah muda yang sekarang kamu jalani ini akan memberi akan harus bisa long last. Harus bisa, men. Ya harus bisa. Bukan enggak harus dibuktikan atau enggak ya, karena memang harus bisa sih, Kak. Siapa yang punya tujuan nikah cuma buat cerai, bangsa? Enggak ada dong. Oke, tips bagi dari kamu, dari kamu kepada aku terus kenapa kan kayak tips. Enggak apa-apa, Bro. Tips bagi kamu untuk pasangan-pasangan muda yang ingin menikah. Kira-kira apa yang harus dipersiapkan? Yakinkan diri sendiri bahwa konvers cukup main. Cukup main, ya. Jangan nikah dan main kemudian. Itu karena ego terbesar laki-laki ya, bagi laki-laki ya, itu main, men. Masih pingin main, masih pingin ngumpul sama teman gitu. Masih pingin keliling-keliling, banyak menjelajah. Bisa memang dilakukan bersama pasangan nanti setelah menikah, tapi aku yakin feel-nya pasti beda. Pasti beda ya. Karena saat kita keluar dengan pasangan, pikirannya itu jadi lebih berat, men. Karena kita menjaga, membiayai pastinya, dan kita jadi punya 2 tubuh yang harus dijaga. Ya kan? Sedangkan kalau kita main bersama teman, ya kita menjaga diri kita sendiri dari pergaulan itu sendiri. Yap. Dan gimana kemudian kamu bisa menjaga hubunganmu bersama pasanganmu nanti biar tetap harmonis, biar tetap bermesraan gitu kan. Di luar bahwa kamu punya kesibukan, istrimu juga nanti punya kesibukan, bagaimana caramu menjaga itu gitu? Karena aku tidak mungkin ngomong banyak-banyak ngentu ya. Tapi itu salah satu, Pak. Ya, salah satu pilihan yang bisa kita ambil itu. Iya, benar. Kepuasan seksual. Iya, benar. Harusnya adalah kepuasan seksual yang harus dijaga sih. Iya, benar. Terlepas dari itu, mungkin komunikasi ya. Komunikasi. Banyak pasangan muda atau bahkan pasangan tua yang kayak hambar ngono lho, bro. Karena ya mulai kerja turun langsung ya itu kan ngobrol. Banyak kemudian cerita-cerita yang kemudian muncul bahwa ketika kamu pacaran itu gak sama nanti ketika kamu udah nikah gitu.
Ya itu ngentu bedanya, Bro. ya enggak maksudnya feel-nya Pak, feel-nya katanya kalau pacaran kalau masih pacaran tuh kayak bisa bermesraan, bisa kayak saling pengertian, tapi kalau udah nikah kayak ya biasa aja gitu. Itu fakta atau mitos aja itu? Menurutku cuma mitos sih. Oke. Karena justru kemesraan yang terjadi di hal yang berbeda. Jadi cuma digeser aja. Iya, mungkin sudutnya. Mungkin gini, waktu masih pacaran atau tanpa hubungan status pernikahan, romansa kalian tuh cuma sebatas urusan percintaan aja. Yap. Tapi kalau kalian sudah berumah tangga, mungkin kan belum berumah tangga kan. Mungkin nanti kita ngomongin masalah keuangan itu jadi romantis gitu kan. Jadi pembahasannya pembahasannya ya. Bepek-bepek banget, Cuk. Dan kon mungkin sadar dan mungkin aku juga akan sadar bahwa kon mempunyai pemikiran-pemikiran yang memang somehow kritis, kemudian kon selalu kayak deep di segala macam gitu. Kemudian bagaimana ketika Anda sudah menikah untuk menjaga pola pikir itu tetap seperti itu? Karena kan aku pasti banyak kemudian distraksi lah antara kon waktunya untuk berpikir mungkin kritis atau mungkin apa gitu dengan berpikir soal masalah rumah tangga dengan soal-soal yang lain gitu. Nek menurutku justru kita hanya tinggal mengubah atau mengkritisi ke hal yang berbeda aja. Lagi-lagi sudutnya dirubah sudut pandangnya yang dirubah. Jangan kehidupan kita berubah, tapi sudut pandang kita tetap. Gak bisa dong. Kalau kalian beranjak dewasa, tapi sudut pandang kalian tetap anak-anak. Gak bisa dong. Pikirannya bakal main terus dong, menurut. Ya merubah sudut pandang aja gitu loh. Contohnya kalau selama ini saya mengkritisi pemerintahan, sekarang apa kan? Mengkritisi apa? Mungkin mengkritisi masakan istri. Atau mungkin mengkritisi hubungan rumah tanggaku gitu loh. Ya tinggal mengubah sudut pandang aja gitu. Iya. Dan terakhir mungkin masa depanmu di 4043, Bro. Karena aku sebagai pemilik IP terbanyak. Ya aku harap ini faktanya adalah konten Backon dan atau 4043 ini menjadi kompromi pertama yang aku minta dari calon istriku. Faktanya adalah bahwa hal pertama yang aku minta dari istriku adalah aku nggak mau dilarang konten. Ya aku harus tetap konten. Berarti ini adalah mediamu dan apapun kondisimu, apapun sekarang statusmu. Ini tempatku buat mencurahkan isi pikiran, men. Iya, benar. Justru bahkan nanti akan banyak materi setelah aku menikah dong. Itu bisa tuh. Kemana aku harus menyalurkan itu kalau nggak ke 4043? Iya, oke, good. Iya, 4043 is always in my heart. Nice. Oke, mungkin itu aja yang kalau istriku gagal lah kan. Oke lah, mungkin lah. Terima kasih udah bersedia untuk diwawancarai di konten Meracau spesial. Oke. Ya kan, nanti kita buat kayak janji suci kan, Pak. Jadi kayak kita rafi kan. Bangsa dong, Pak. Ayolah. Oke lah begitu. Silakan Pak closing, Pak. Penutupanku ngene ae wis. Ya, silakan epilognya. Menikah akan selalu menjadi ketakutan bagi kalian para kaula muda. Karena kalau gak takut, kalian gak akan menikah. Padahal ada isinya. Kapan aku Q&A kon masalah pernikahan bisa, Jo? Closing, boy. Oh iya, oke. Itu aja sih Q&A kali ini. Meracau kali ini. Entah kenapa aku ditodong dan melakukan konten ini. Udah, itu aja. Dadah.